Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asia. Saya dari kelas 25B. Video kali ini saya buat untuk materi video UAS dengan judul gender atau gender domestikasi perempuan. Apa itu domestikasi? Domestikasi adalah konsep sosial yang membatasi ruang lingkup perempuan di dalam lingkup domestik dan lelaki berada di ruang lingkup luar atau sosial. Jadi kasusnya dalam kehidupan saya, di dunia saya itu ada banyak sekali, di mana kehidupan di sekitar saya sendiri itu banyak orang-orang yang masih menerapkan sistem patriarki atau ketimpangan gender juga. Jadi alhamdulillah, jadi mungkin saya ada banyak sekali kasus di tempat saya yang bisa saya share di sini. Oh ya, ngomong-ngomong Bapak, saya tidak menulis apa-apa ya di sini. Ini cuma sebagai doang. Cuman sebagai pajangan doang. Tidak ada catatan di sini untuk melihat sesuatu. Jadi, misalkan seperti ini. Di tempat saya, di sekitar saya atau lingkungan saya, biasanya ketimpangan gender itu sering terjadi, di mana perempuan itu kebanyakan disuruh bekerja di rumah. Atau kayak anggapan kalau dia sudah lulus sekolah, pasti orang-orang akan bilang seperti ini, kayak kamu tuh sebagai perempuan itu habis sekolah nikah aja, nggak usah sekolah jauh-jauh. Nah, hal itu banyak terjadi di lingkungan saya, bahkan di lingkungan teman saya sendiri. Salah satu contohnya tuh ada salah satu teman dekat saya yang mengalami orang tuanya nih, dari ayahnya sudah meninggal dari kecil, jadi dia hidup bersama adiknya yang paling kecil dan kakak laki-lakinya dan ibunya. Nah, ketimpangan ini, domestikasi perempuan ini diterapkan oleh ibunya sendiri terhadap dirinya. Jadi kakaknya ini yang cowok ini seringkali berbuat nakal, seringkali berbuat anak-anak remaja yang nakal ya, yang bandel lah gitu ya kan. Dan dia yang selalu disalahkan. Misalkan si kakaknya ini selalu berbuat kerusakan di rumahnya, misalnya memecahkan sesuatu atau menelantarkan adiknya, dia yang selalu disalahkan. Dia sering dibilang mama, yang dituduh sama kakak cowoknya ini. Dan seharusnya kedua orang tuanya tuh sama-sama tahu kalau anak cowoknya ini, si kakak teman saya ini adalah anak yang nakal. Tapi pas setiap kali si kakak ini memberi alasan memfitnah teman saya ini, selalu didengarkan oleh ibunya sendiri. Kayak bahkan ibunya sendiri tidak berpihak kepada dia. Jadi dia sering banget dipukul, sering banget disalahkan karena melakukan sesuatu kayak, kamu ini selalu kayak gini, kamu ini selalu kayak gitu, kamu tuh perempuan tuh kayak boleh gini, nggak boleh gitu. Jadi dia lebih sering dikekang daripada kakaknya. Padahal ketimpangannya tuh dia sering dikekang, padahal yang seharusnya dipermasalahin atau dikhawatirkan tuh kakaknya, yang cowok, soalnya dia bahkan lebih bebas daripada adiknya sendiri. Lalu timpangannya tuh ada di salah satu kasusnya tuh ada di guru adik saya sendiri. Guru adik saya sendiri ini seorang wanita. Sebenarnya si Din ini seorang wanita hebat yang seharusnya tuh bisa berkarir, bisa mempunyai pekerjaan sendiri, tapi harapan dia, mimpi dia pupus demi suaminya. Sebelum bertemu suaminya, dia ini seorang wanita karir, dan bahkan dia tuh ingin mendaftar PNS supaya menambah pekerjaan dia, menambah penghasilan dia untuk rumah tangga. Tetapi suaminya ini melarang dia melakukan pekerjaan, kayak bagaikan dia cuma disuruh di rumah saja, kayak kamu di rumah saja mengurus anak-anak ya, nggak usah bekerja. Ya udah, karena beliau ini guru adik saya ini adalah orang yang sayang sama suami, nurut sama suami, akhirnya dia iyain. Akhirnya dia rela tidak bekerja demi mengikuti apa kata suaminya itu.
dia menjadi ibu rumah tangga, tapi dia juga mengusulkan lelakinya untuk membuat tempat ngajar pondok pesantren sederhana di rumahnya sendiri. Jauh udah dibolehin dia ngajar santri di rumahnya sendiri. Si Din ini juga sering mendapat panggilan-panggilan untuk membuka isi ceramah di pondok-pondok lain, karena beliau ini sangat masya Allah ilmunya memang bagus gitu. Dan suami beliau ini salah satu imam dari masjid salah satu di daerah sini sebelumnya. Tapi Allah kadar suami beliau sekarang meninggal. Mohon maaf, tapi kita bahas yang ceritanya aja. Nah, karena pekerjaan beliau cuma sebagai imam masjid, dan itu anak-anak beliau ini banyak sekali, jadi kayak anggapan uang mereka ini sebenarnya agak kurang. Jadi si Sidin ini, si beliau ini berusaha membuka itu tadi pondok pesantren untuk menambah-nambahi duit tanggungan keluarga mereka sendiri. Sudah, beliau tiap kali ceramah seringkali membanggakan suaminya yang sering itu menjadi imam masjid di salah satu daerah sini, itu masjid besar di daerah sini sebelumnya. Dia sering membanggakan suami saya gini gini gini, dia bangga sekali membanggakan taat sama suami dan macam-macam. Hingga suatu saat di tahun kemarin atau tahun kemarinnya lagi, suami beliau bertemu dengan qadarullah. Suami beliau wafat meninggal karena penyakit. Ya, lalu beliau ini lagi berdukanya itu. Terus tuh entah kapan atau entah berapa lama setelah itu, akhirnya tiba-tiba ada wanita yang datang kepada beliau dan memberitahu beliau kalau wanita yang datang ini ke guru adik saya ini mengaku kalau dia ini adalah istrinya si Ustadz imam masjid ini yang suaminya si Din guru adik saya. Aku dah kaget si itu guru adik saya nih. Terus mengulik-ngulik cerita lagi, ternyata tanpa beliau ketahui suami beliau ini selingkuh di belakang beliau tanpa pengetahuan beliau. Dan akhirnya baru diketahui pas suami beliau sudah meninggal. Tidak meninggalkan apapun, tidak uang, karena sebagian uangnya malah dikasih ke itu cewek lain yang menjadi selingkuhan itu. Terus karena beliau nggak punya siapa-siapa, menjaga anak sendiri, terus nggak ada keluarga lagi yang mau itu mengulurkan tangan untuk beliau. Kenapa? Soalnya sebenarnya pernikahan mereka juga seharusnya tidak diizinkan, kayak nggak direstui oleh keluarga sendiri, karena mereka tuh memang nggak suka sama si Ustadz ini. Tapi beliau nih kayak ada kecintaan mungkin ya saat itu, jadi beliau nih rela itu jauh dari keluarganya, jauh dari mimpinya demi cowok ini. Dan ternyata setelah si suami yang beliau cintai ini sendiri meninggal, dia baru mengetahui fakta kalau suaminya ini selingkuh tanpa meninggalkan apa-apa dan membiarkan beliau sendirian tanpa keluarga yang mau membantu mereka. Nah, andaikan beliau bisa berkarir, beliau tetap keras kepala mencapai karirnya, pas suami beliau menolak, mungkin beliau bisa masih punya kelanjutan pekerjaan sampai sekarang. Tapi karena ya beliau cuma menuruti suami beliau kayak gitu, jadi iya. Terus juga ketimpangan gender juga terjadi di keluarga saya sendiri, di antara ayah saya dan kakak lelaki saya. Seperti permisalan, orang tua saya sering banget beradu mulut di depan saya. Jadi sebenarnya bukan beradu mulut, sebenarnya masalah rendahan. Kayak ayah saya sering banget merendahkan kualitas pekerjaan ibu saya. Padahal ibu saya ini sudah sebagai orang tua, sudah bekerja sebagai ibu rumah tangga, sebagai wanita karir, ya. Tapi tetap saja kayak pekerjaan apa yang dilakukan ibu saya sering dikritik ayah saya sendiri. Dan ketika ibu saya berusaha membela diri, dia sering dibilangin sebagai perempuan yang cerewet. Jadi
ibu saya sendiri tidak bisa membela haknya. Ya. Ketika mereka berdebat, mereka sering ngomong kayak gitunya, ah, kamu perempuan yang cerewet, aku sebelum menikahin kamu tuh nggak sebawel ini. Tapi kenapa setelah menikah kamu bawel banget? Lalu mungkin karena didikan keras itu, dari ibu saya sendiri, menurun ngasihnya ke anak-anaknya sendiri, bahkan ke kakak saya sendiri. Jadi kakak saya sebagai laki-laki, dia tidak punya pekerjaan di rumah. Dia pulang dari pondok dulu, sering dilayani bagaikan raja. Dia dipuji-puji karena berhasil mondok, berhasil ini, berhasil itu. Tapi saya dan adik-adik perempuan saya sebagai perempuan melakukan hal sama. Tidak pernah dilakukan hal yang sama. Lalu pekerjaan rumah, saya dan adik saya bahkan disuruh melakukan semua pekerjaan rumah sendiri. Bahkan di waktu kecil kami disuruh mencebok adik kami yang paling kecil yang cowok. Yang bahkan kakak kami tidak pernah melakukan hal itu. Memasak nasi, menyetrika, menjemur, semua kami perempuan. Ya memang sebagai itu memang tugas perempuan. Terus tuh memang tugas kami sebagai perempuan. Tapi seperti tidak ada pergerakan pemerintahan khusus untuk kakak kami yang cowok itu. Kakak kami cuma di rumah tuh cuma diem sebagai pria. Bahkan kalau nasi habis dia tidak berani masak, dia tidak mau masak. Dia nasi habis tidak mau masak, rumah kotor ya biarin. Ikan makan ikan nggak dikasih makan saat orang tua pergi keluar juga nggak bakalan jadi kalau biasanya dia habis, pasti ngomong sama kami, itu nasinya habis. Padahal dulu sebenarnya dia pas di pondok memang sudah dilajari masak, dilajari cara ini itu, dan dia selalu membanggakan betapa betapa anunya dia khusyuk tawadhu'nya dulu dia di pondok, memamer-mamerkan kami, membandingkan hidup dia dengan aku dan saudara perempuanku yang satunya tentang kehidupan dia di pondok. Tapi saat kami menyuruh dia bergantian masak atau bergantian mencuci, dia selalu menjawab dengan alasan, aku tidak tahu. Itu kan kalian kan yang disuruh mama. Gitu. Terus juga kejadian hal seperti ini juga ketimpangan gender juga ada beberapa terjadi juga di tempat saya, seperti cewek yang berdandan. Ya, cewek berdandan selalu dikatakan ingin terlihat cantik untuk laki. Dan saya tidak setuju dengan hal itu. Saya menjadi cantik, saya menjadi bagus, saya berdandan rapi bukan untuk pria. Saya untuk diri saya sendiri. Saya ingin setara dengan teman-teman saya. Kalau teman-teman saya cantik, ya saya ikut cantik. Kayak anggapan seperti itu. Tidak ada demi pria-pria. Jadi anggapannya kecantikan cuman boleh dilihat untuk laki-laki doang. Atau enggak misalnya kalau cewek setiap kali itu selesai pendidikannya selalu kayak ditunjuknya kapan nikahnya, kayak perempuan itu selalu berakhir di pernikahan, perempuan itu selalu berakhir di ibu rumah tangga. Banyak orang yang sebenarnya tidak terlalu tertarik dengan kehidupan seperti itu, cuman orang-orang sekitar membahas kehidupan seperti itu. Lalu setelah semua selesai permasalahan tentang gender domestik perempuan tadi di lingkungan saya akan memberikan bukti pandangan lain tentang domestik perempuan di masa lampau di dalam sejarah. Gender itu sendiri sudah ada dari zaman dahulu kala. Bahkan orang-orang itu tidak tahu kapan tepatnya hal itu terjadi. Jadi ada para arkeolog menyetujui kalau peran gender itu sudah ada dari zaman purbakala, bukan purba sih, di zaman pemburuan. Zaman purbakala. Dan hal itu mereka akui dari sebuah makalah dengan judul Men
Mindhunter dengan editor Richard Lee dan Jeremy Jeremy Richard Lee dan Billy. Iya, jadi mereka para artikel mengakui bahwa perang gender itu sudah dari zaman segitu. Kenapa? Soalnya di zaman pemburuan itu laki itu berperan sebagai pemburu yang mencari mangsa, yang mencari makanan sumber daya. Jadi perempuan itu menetap di rumah untuk memasak makanan untuk para lelaki yang habis pulang berburu. Tentang gender itu juga diakui seperti gimana ya? Perempuan itu sulit diajak berburu karena perempuan itu katanya tidak segesit laki-laki, tidak sekuat laki-laki, tidak selincah laki-laki. Jadi ya perempuan ditugaskan cuma memasak di rumah menunggu para pria yang sedang berburu. Dan juga itu mereka menganggap darah haid itu berbahaya untuk memancing para predator datang. Jadi perempuan itu tidak diperbolehkan berburu. Mulai zaman saat pemburuan itu perang gender ada penelitian lain membuktikan kalau sebenarnya perempuan itu bisa sebenarnya, dan perempuan itu lebih kreatif melakukan pemburuan. Aku lupa di penelitian yang mana membuktikan bahwa beberapa pria tuh berburu hanya sendiri, tidak berkelompok, sendiri dan menggunakan senjata sendiri, satu senjata, tidak bervariasi senjata, misalnya tombak aja, senjata aja, mereka berburu ya berburu. Kalau perempuan melakukan pemburuan itu dengan strategi, dengan kelompok, jadi mereka melakukan berbagai macam strategi dan mengukir banyak senjata, membuat banyak senjata yang bervariasi. Lalu juga tentang wanita ini ada di seluruh dunia. Domestikasi wanita ini sebuah permasalahan global yang di hampir setiap negara tuh ada permasalahan hal itu, bahkan sampai sekarang. Jadi kapan tepat adanya hal itu tidak bisa diakui cuman satu doang, kayak itu domestikasi perempuan itu di zaman ini ada itu awal mulanya, tidak, karena hal itu adalah kayak permasalahan global, terjadi secara global di negara manapun, baik India kuno, Romawi kuno, Cina kuno, bahkan Arab jahiliyah, bahkan di abad 19 pria lebih banyak mempunyai hak untuk memilih, hak untuk belajar, hak untuk bertransportasi, hak untuk sekolah, hak untuk bekerja, dan perempuan tidak memiliki hak itu. Jadi dari abad 19 itu, awal pertengahan, antara pertengahan atau akhir abad 19 itu, para tokoh-tokoh perempuan yang terkenal mulai menjalankan aksi mereka untuk membuat demokrasi lah, demokrasi, membuat petisi supaya hak perempuan ini bisa terdengar. Awalnya mereka tuh tidak terdengar, tapi mereka tuh berusaha demo dan mengajukan pendapat, membuka suara, ya demokrasi lah anggapnya, untuk membuka itu hak perempuan. Awalnya nggak diterima, sampai akhirnya pas puncak-puncaknya tuh itu abad 19 akhir. Jadi akhirnya mereka mulai berhasil lah, anggapnya mau berhasil itu mencapai itu kesetaraan gender itu mendapatkan hak mereka. Mereka ingin mendapatkan hak untuk itu berbicara, hak untuk itu berada di dunia politik, hak yang ingin mereka perjuangkan itu hak untuk berbicara, hak berada di dunia politik, hak untuk belajar, hak untuk bekerja, hak untuk mengajukan pendapat. Itu yang mereka perjuangkan.
Tapi bahkan walaupun misalnya dari abad 19 sampai 20, 20 abad 20-an awal itu mereka mengajukan pendapat mereka, jawaban mereka berhasil. Tapi ketimpangan gender atau diskriminasi gender itu masih berlaku sampai hingga saat ini. Walaupun mereka sudah menyuarakan. Dan penyuaraan kesetaraan gender ini masih ada sampai sekarang. Karena sebagian orang tuh masih berpendapat tidak ingin melakukannya. Sebagian pria berpendapat mereka lebih unggul daripada wanita, mereka lebih kuat daripada wanita, mereka lebih pintar, lebih mempunyai logika daripada wanita, karena kepikiran mereka yang merasa paling unggul. Jadi mereka sombong, merendahkan wanita, berpikir wanita itu tidak bisa berada di kursi pemerintahan, tidak bisa berada di kursi politik, karena mereka merasa mereka paling pintar. Lalu bahkan di zaman Nabi Muhammad, sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, ya di masa jahiliyah, mistik perempuan juga terjadi di sana. Seperti memperlakukan wanita itu rendahan, memperlakukan wanita itu cuma dinikahkan sebagai budak, seperti budak yang itu cuma ada untuk melahirkan anak. Hingga datang Nabi Muhammad SAW yang merubah pemikiran mereka. Lalu kenapa hal itu bisa terjadi di itu dengan menjadi permasalahan global orang-orang tentang domestikasi perempuan tadi? Ya karena tadi sebagian orang berpikiran kalau pria itu lebih kuat. Jadi mereka tuh nggak sebanding dengan perempuan. Perempuan itu tidak bisa apa-apa. Jadi karena mereka merasa paling berkuasa, karena mereka merasa menjadi menjadi pusatnya, rasa perempuan itu bisa ditaklukkan, jadi mereka merendahkan perempuan. Ada juga karena sebagian orang melakukannya itu biasanya orang yang beragamanya kuat, religius. Kenapa bisa hal itu terjadi? Walaupun agamanya religius, mereka melakukan patriarki. Kenapa bisa begitu? Karena mereka memahami suatu ilmu dengan konsep yang salah, pemikiran yang salah. Misalnya mereka berpikir di dalam ilmu pengetahuan agama Islam misalnya, cewek itu bekerjanya di rumah. Jadi mereka cewek itu bekerjanya di rumah. Jadi mereka menentukan kayak, oh cewek itu kan nggak perlu bekerja, cewek itu harus di rumah, cewek itu harus menjadi ibu rumah tangga yang baik. Kita membaca kisah para istri Nabi melayani Nabi Muhammad SAW dengan baik. Oh, jadi mereka juga dilayani. Ya, bahkan kayak ada ayat atau hadis yang menyuruh istri itu harus patuh dengan suami. Jadi mereka menggunakan ayat-ayat itu dengan sembarangan, kayak seakan-akan ya istri tidak patuh dengan suami adalah tindakan dosa. Mereka menggunakan ilmu Islam dengan cara yang salah. Atau enggak, misalnya Nabi Muhammad memperbolehkan poligami. Jadi aku boleh poligami asalkan aku seimbang ngasihnya sama. Padahal dia sebenarnya tidak bisa. Dia beranggapan kayak gitu, aku mempoligami kamu supaya kamu bisa masuk surga. Dengan dalih seperti itu, membawa agama, mengubah arti ilmu agama. Padahal seharusnya ayat poligami itu sendiri turun untuk mengurangi kebanyakan para orang-orang Arab dulu yang mempunyai banyak istri. Lalu, bagaimana? Apa salah kita? Apa salah kita terhadap hal itu? Salah kita, bahkan aku sebagai perempuan, itu adalah kita meneruskan pemikiran tentang gender yang timpang dengan orang-orang sekitar kita. Misalkan kita punya anak, kita tahu
pertimpangan gender itu sangat menyakitkan bagi perempuan itu sendiri. Tapi kita menetapkan hal itu ke anak kita, dan kayak kita merasakan kalau, oh aku juga pernah merasakan hal sakit seperti itu, maka aku juga melakukannya ke anakku supaya kamu tuh kuat. Nah, itu pemikiran yang salah. Jadi mereka atau enggak biasanya seorang ibu yang terlalu menyayangi anak laki-lakinya dan itu memperlakukan beda dengan anak perempuannya. Nah, itu hal yang salah yang kita berlakukan di dunia kita itu sendiri, hal yang kita salah lakukan. Jadi gimana cara supaya kita itu ketimpangan gender ini sendiri tidak berdampak di lingkungan kita, tidak terjadi di lingkungan kita seperti banyak di lingkungan kita ya. Maka kita menjadi salah satu orang yang merubahnya. Jika kita tidak ingin ketimpangan gender itu kayak serasa ada di mana-mana dan kesetaraan gender itu terasa asing, ya kita menjadi salah satu orang yang berusaha merubahnya. Kita jangan menjadi orang yang menyetujui ketimpangan gender. Rubah pola pikir kita sendiri, dari kita sendiri, baru kita membawa orang-orang. Kita mengajak misalnya dari saudara sendiri, kita mengajak misalnya dari kakak atau adik kita sendiri, kayak bilang kalau perempuan itu tidak boleh, cewek dan cowok itu tidak boleh bermusuhan, cewek tidak boleh merendahkan cowok, tidak boleh merendahkan cewek, cewek tidak boleh juga merasa diratukan oleh pria. Jadi cara menyelesaikannya dengan cara dari kita sendiri, perbanyakin belajar lagi. Jangan menelan suatu ilmu dengan mentah-mentah. Pelajari lebih dalam apa yang dimaksud dalam ilmu itu. Jangan misalkan kita dapat ilmu, oh kita suami itu harus pria itu harus itu baik ke kita karena kita nih perempuan yang mulia aja, kalian harus tunduk. Terus tahu kenapa ada itu pembelajaran itu, ada penjelasan tentang itu. Oke, itu penjelasan dari saya tentang gender tadi, domestikasi wanita. Kalau ada salah khilaf mohon maaf, karena bahasa ulun sendiri ulun akui banyak yang salah. Kalau ada salah minta maaf Bapak. Saya sudah berusaha sebisa mungkin, harap bisa dimaklumin dan dipahamin, dan saya tidak ada apa. Nah, ini kepencet tadi Bapak, kepencet hidup gara-gara saya ulun pencet di sini, dan ulun tidak ada membawa catatan di sini. Nah, jadi untuk penilaiannya jangan catat ulun sebagai orang yang melihat skrips. Ulun ngomong sendiri dengan mulut ulun yang terbatas-batas sendiri, berarti ulun ngomong sendiri. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini Bapak.